Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Oh iya adik-adik, ada yang tahu nggak sih hari ini hari apa yo? Hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya. Iya. Saatnya kita beribadah, Kak. Oh, kita ibadah ya? Iya. Oke, kalau kita mau ibadah, sekarang adik-adik duduk dengan rapi. Jangan bergerak ke sana ke sini karena kita akan memuji nama Tuhan. Oke adik-adik? Setuju kan adik-adik? Sama kakak? Setuju dong? Setuju dong. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk adik-adik. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di YouTube kami ini Tuhan, biarlah setiap di dalam ibadah kami itu bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. 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 Kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Kita ikutin ya gaya kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hore, tepuk tangan buat semuanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, persembahannya dapat adik-adik berikan ke Kak Ros ya. Bisa minta tolong ke Mama Papa untuk diberikan ke Kak Ros, atau bisa melalui transfer. Oke adik-adik, nah kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap kami yang memberikan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi kami dan menjadi bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, apa yang kami berikan adalah berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang kau berikan kepada hidup kami. Ajarilah kami untuk dapat memberi dengan setulus hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saya pastikan dulu adik-adik sudah duduk yang rapi, sudah memakai pakaian yang rapi tentunya, sudah cantik, sudah ganteng. Dan juga satu lagi sudah siap hatinya. Oke? Oke. Kak. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bernyanyi seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Oke adik-adik, sudah siapkan mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap, Kak. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 17. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu.
Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Heazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintahkan sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Selamat pagi, Bu Pendeta. Selamat pagi, Oma. Ini saya bawa anak-anak sekolah minggu. Mereka mau belajar. Oh iya, Oma. Kebetulan hari ini anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia mau dengar cerita. Oma mau dengar cerita? Iya, tapi saya duduk di sebelah sana saja ya. Iya. Oke, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Oma boleh sapa? Halo, cucu, selamat pagi semuanya. Iya, shalom. Shalom, Oma. Iya, Oma boleh duduk di sebelah sana ya. Iya. Ya, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita belajar dari salah satu hakim, namanya Samuel. Sekali lagi, siapa nama tokohnya? Samuel. Iya, Samuel punya ibu namanya Hana. Nama ayahnya Elkana. Iya, Samuel seorang hakim yang dipakai Tuhan untuk menegur orang Israel. Kenapa orang Israel ditegur? Karena orang Israel berbuat salah. Apa kesalahan orang Israel? Mereka menyembah berhala, Asitoret, meninggalkan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan lagi. Iya betul. Mereka menyembah berhala. Dan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka? Mereka ketakutan. Mereka dijajah dan dikuasai oleh orang Filistin. Betul. Mereka menjadi orang yang takut karena selalu dikuasai, ditekan oleh orang Filistin. Lalu Samuel datang kepada mereka. Hai orang Israel, dengarkanlah. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan kamu mau meninggalkan dewa Allah asing yaitu Asitoret dan dari tengah-tengahmu, dan kamu menunjukkan hatimu hanya kepada Allah, hanya kepada menyembah kepada Allah, maka Allah akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dan apa yang terjadi? Di situ
Rupanya orang Israel itu bertobat. Puji Tuhan. Ya, orang Israel bertobat. Mereka dengar-dengaran dan mereka mau berubah. Mereka nggak mau berbuat salah lagi. Lalu Samuel bilang, ayo semua orang Israel berkumpul di Mispa. Kita mau berdoa, kita mau pengakuan dosa, kita mau berpuasa, kita mencari Tuhan, dan mereka semua berkumpul di Mispa. Lalu ketika mereka berkumpul semua untuk beribadah kepada Allah, mencari Allah, tiba-tiba rupanya orang Filistin itu dengar dan tahu bahwa orang Israel lagi berkumpul di Mispa. Lalu mereka datang menyerang orang Israel. Orang-orang Filistin ini datang menyerang orang Israel. Dan apa yang terjadi? Orang Israel ketakutan. Aduh, tolong gimana ya? Gimana ya? Orang Filistin datang lagi nih ke sini nih. Bagaimana ya? Waduh. Terus mereka bilang, Bapak Samuel, jangan berhenti berdoa. Doa terus supaya Tuhan menolong kita. Lalu mereka semua berdoa, kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mereka berdoa kepada Tuhan. Dan sampailah orang Filistin di tengah-tengah orang Israel itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka mau menyerang orang Israel, pada hari itu Tuhan membuat sesuatu terjadi, mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka semua terpukul kalah. Wow, hebat ya Tuhan ya. Ya, Tuhan itu hebat. Dia tolong orang Israel dan dia selamatkan orang Israel. Dan semua bersukacita, senang. Karena mereka mengalami pertolongan Tuhan. Lalu Samuel mendirikan batu peringatan sebagai tanda kemenangan. Dan batu itu disebut dengan Ebenezer. Ada yang tahu arti Ebenezer? Dika, Nina, tahu? Tahu. Dika, tahu, aku juga. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayo anak-anak sekolah minggu semua berkata sama seperti Ibu Pendeta, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, di sini kita sudah belajar tentang Samuel yang berani menegur kesalahan. Anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan memakai Samuel untuk menegur kesalahan umat Israel dan umat Israel mau bertobat, artinya Tuhan masih mengasihi Israel dan juga Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga menegur anak-anak yang melakukan kesalahan melalui siapa? Tuhan menegur orang tua. Ya, melalui siapa? Melalui guru, ibu pendeta, kakak-kakak, saudara. Ya, semua orang bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, kalau anak-anak ditegur, mau dengar enggak? Mau. Aku juga pernah ditegur oleh mama supaya jangan malas. Ya, kita juga harus dengar-dengaran. Aku juga ditegur waktu aku malas baca Alkitab, malas sekolah minggu karena main game. Aku ditegur oleh Papa. Ya, itu artinya Papa mengasihi kamu karena Papa nggak mau kamu itu lupa sekolah minggu. Iya. Nah, kita anak-anak juga belajar ketika kita ditegur, kita mau bertobat, mau berubah. Berarti kamu nggak main game lagi. Main sih, tapi sedikit-sedikit. Iya. Nah, kita juga berani belajar untuk menegur kalau ada yang berbuat salah. Seperti Samuel kan menegur. Misalnya nih, kalau ada teman-teman yang berbohong dengan cara menyontek. Nyontek itu jujur apa enggak? Enggak. Ya, kalau ada teman yang menyontek, kasih tahu. Hai, kamu enggak boleh menyontek.
kasih tahu sama temannya. Iya, nanti aku kasih tahu. Nah, kan nyontek itu tidak jujur. Kemudian kalau ada anak-anak yang mencuri, kasih tahu. Iya Bu Pendeta, kasih tahu supaya jangan mencuri karena mencuri itu dosa. Mencuri itu mengambil hak orang lain, milik orang lain. Terus apalagi ya supaya kita belajar di kehidupan kita untuk menegur kalau ada yang berbuat salah. Itu Bu Pendeta, teman-teman aku suka ngomong, ada yang ngomong kotor gitu loh, memaki, membuli. Nah, kamu bikin apa? Aku bilang, nggak boleh tahu, stop, nggak boleh ngomong kotor, itu dosa. Kita ngomong yang baik aja. Iya, itu Nina pinter. Aku juga karena anak-anak suka main game, aku juga main game. Jadi aku kasih tahu kalau main game itu ada waktunya. Terus juga kalau ditegur main game, jangan marah-marah sama orang tua. Iya. Nah, kita kasih tahu supaya setiap orang yang berbuat salah bisa berubah. Gitu. Nah, kalau ada yang buang sampah sembarangan, aku pernah juga menegurnya, aku bilang stop. Ambil sampahnya, jangan buang di situ. Iya. Nah, kalian juga harus memberi contoh, buang sampah jangan sembarangan. Yang taruh baju sembarangan di rumah, sepatunya dilempar sana sini. Aku udah bertobat. Iya, nggak boleh ya. Jadi kita juga harus menegurnya kalau ada yang sembarangan taruh-taruh barang di sana, lempar-lempar, ditegur ya. Iya, nanti aku tegur. Ya. Jadi kita sampaikan dengan berani, tapi sampaikan dengan sopan. Iya, sopan, dengan baik-baik ngomongnya. Dan kalau kita ditegur, kita janji kita mau berubah ya. Iya, Bu Pendeta. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertobat dan berubah? Kita datang kepada Tuhan, kalau kita udah buat salah, kita udah ditegur, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengaku. Tuhan, tadi aku salah, aku sudah berbohong, aku minta ampun. Aku tadi ngomong kotor, aku minta ampun. Tadi aku melawan orang tua Tuhan, aku minta ampun. Terus juga kalau sudah melawan orang tua, minta ampun lalu juga minta maaf sama orang tua. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengampuni kita. Orang Israel dikasihi Tuhan dan ketika mereka bertobat, mereka diampuni dan mereka diberkati Tuhan. Jadi mari kita terus berubah dan bersedia untuk ditegur kalau salah dan kita mau bertobat. Karena ketika kita bertobat, ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat mengalami perubahan dari Tuhan dan berani mengatakan atau menegur sesuatu yang salah dan juga kita juga belajar untuk kita juga mau ditegur ketika kita berbuat salah. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar hari ini dari Samuel yang berani menegur kesalahan. Tuhan, ajari kami anak-anak juga untuk bersedia ditegur ketika kami salah. Kami juga mau dengar-dengaran dan bertobat. Dan Tuhan juga pakai kami untuk hidup benar. Dan ketika ada teman-teman kami yang buat salah, Tuhan juga tolong kami supaya kami juga memberitahu kepada teman-teman kami untuk bertobat dan berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati teman-teman kami, dan juga berkati akan pekerjaan orang tua kami, dan juga pendidikan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam kasih sayang Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, menolong setiap anak-anak untuk melakukan yang benar, menolong anak-anak untuk berani berkata benar, dan juga memberkati setiap keluarga. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita akan angkat pujian, ajar kami mendengarkan seperti Samuel. Di Kidung Ceria 149, oke? Oke. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel, Tuhan panggil namaku bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengarmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titamu, kau turun segera. Kau sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.